warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang dilakukan masyarakat Muslim Indonesia ini adalah sebuah yang tidak ada ajaran daripada agama Islam. Mereka sebut orang yang bertahlil 1 malam, 2 malam, 3 malam, sampai 7 malam, haul, itu sebagai tindakan-tindakan bid'ah. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu dalil mereka. Barang siapa yang membarukan, yang menciptakan sesuatu dari agama ini, sesuatu yang tidak ada dari agama itu, maka dia tertolak. Bagi orang-orang yang memahami agama secara literal, letterlek, maka model-model agama Islam yang kita fahami dalam paham-paham keagamaan seperti ini dianggap tertolak. Padahal karena mereka memahaminya tidak terlalu dalam, Nabi mengatakan yang ditolak itu malaisa minhu, bukan malaisa fihi. Sesuatu yang tidak ada asal sedikit pun dari agama, itu yang ditolak. Bukan kalimat Nabi Muhammad malaisa fihi. Kalau malaisa fihi, sesuatu yang tidak ada di dalam agama ini, itu tertolak. Apa agama ini? Al-Quran, Al-Hadis. Kalau sesuatu tidak ada di dalam Al-Quran, ditolak. Kalau Nabi Muhammad mengatakan malaisa fihi, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Hadis, tertolak, tidak dapat diterima. Kalau Nabi mengatakan malaisa fihi, tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakannya malaisa minhu, sesuatu yang tidak ada asal dari agama, maka tertolak. Sekarang kita bedah, apakah acara tahlil semacam ini ada dalil, ada asal dari agama atau tidak? Untuk mengetahui hukum tahlil, apakah ada asal dari agama, kita harus mengetahui apa yang dibaca di dalam tahlil, apa yang dilakukan di dalam tahlil. Yang dilakukan dalam tahlil, 1, hadarat, mengirimkan Fatihah untuk orang-orang mulia. Ini ada dalilnya. Kemudian membaca Yasin, membaca Qulhu, ada dalilnya. Membaca Quran, bahkan merupakan ibadah yang banyak pahalanya. Setelah itu membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, ada dalilnya. Kemudian membaca tasbih dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian berdoa, ada enggak dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Setelah selesai kasih makanan. Ada enggak dalilnya ngasih makanan? Ada. Dalil sedekah. Setelah itu kumpul-kumpul, ada enggak dalilnya? Ada. Silaturahmi. Lalu yang ditolak yang mana? Yang tidak ada dasarnya dari agama yang mana? Walaupun tidak ada di dalam agama, Al-Quran tidak pernah mengatakan apabila ada yang mati maka bertahlillah 7 malam bagi yang punya duit. Yang tidak punya duit 3 malam enggak apa-apa. Shadaqallahul adzim. Enggak ada. Betul nggak ada di Al-Qur'annya yang begitu letterlek. Di hadis juga tidak ada. Tapi apa yang dilakukan ada dasarnya semua. Ini namanya malaisa fihi, tetapi ada minhu, ada dalil dari agama. Kalau ada orang atau suatu komunitas
Community ini kalau ada orang mati dia main gaplek. Jadi budaya setempat kalau ada orang mati dia main gaplek 7 malam. Itu perbuatan apa? Ada orang mati dia main gaplek. Ada nggak dalil agamanya yang menyuruh main gaplek? Nggak ada. Lah itu berarti bukan hanya malaisa fihi, tapi juga malaisa minhu. Ini yang ditolak. Atau ada misalnya di pesawaran sebuah komunitas, kalau ada keluarganya meninggal, malam pertama dia undang jaipongan, malam kedua dangdutan, malam ketiga lawakan. Misal kita preteli dangdutan, apa isinya? 1, nyanyi lagu judi misalnya, atau nyanyi lagu cinta. Kemudian yang nyanyi siapa? Perempuan, pakaiannya seksi. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran gitu? Orang suruh pakaian seksi? Tidak ada. Joget, ada nggak dalil Al-Quran yang suruh joget? Di hadis ada nggak suruh joget? Nah, inilah yang malaisa fihi wa laisa minhu. Maka ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia, Wali Songo menggunakan sebuah pendekatan kebudayaan yang disebut dengan kearifan lokal, the local wisdom. Kemudian ajaran Wali Songo terlembagakan dalam sebuah institusi lembaga yang bernama Nahdlatul Ulama. Secara ideologis, ajaran Wali Songo terlembagakan di dalam lembaga Nahdlatul Ulama. Secara biologis, ini diwariskan kepada para keturunan Wali Songo. Secara ideologis, itu dipegang oleh murid-murid Wali Songo sampai kepada guru-guru kita di pondok-pondok pesantren yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama, di mana dari 270 juta penduduk Indonesia, 230 jutanya itu Muslim. Dari 230 juta yang menyatakan diri dalam survei 2017 bahwa mereka adalah Nahdlatul Ulama, itu 53%. Sisanya itu dibagi untuk Muhammadiyah sekitar 10 juta orang, kemudian yang lainnya ada yang 3 juta, Persis dan sebagainya, dan yang lainnya sisanya 4 juta dibagi HTI, FPI dan sebagainya yang fundamentalis. Itu 4 juta orang dibagi sekian puluh organisasi. Jadi betapa Nahdlatul Ulama secara kuantitas itu besar. Karena apa? Karena memang itu adalah ajaran dasar yang diajarkan oleh Wali Songo. Lampung ini ajarannya Sunan Gunung Jati, jangan gegabah. Banten dan Lampung, semalam saya sampaikan di Talang Padang bahwa Banten saudaranya Lampung, Lampung saudaranya Banten. Bukan hanya saudara dalam seagama, tapi saudara dalam nasab. Karena Sunan Gunung Jati jalan-jalan ke Lampung nyebaran Islam, ketemu gadis cantik, dinikah, punya anak namanya Ratu Darah Putih. Nyebarin Islam di Banten, ketemu wanita cantik, kemudian dinikahi, namanya Kaum Anten, kemudian punya anak Maulana Hasanuddin. Raja Banten anaknya Sunan Gunung Jati, Keratuan di Lampung anaknya Sunan Gunung Jati. Anak cucunya sekarang ini yang asli orang Lampung,
Kalau namanya sudah nama-nama Islam begitu, itu kemungkinan besar ada truk dari Sunan Gunung Jati walau tanpa catatan. Kata Gus Ketum, ada nutfah nubuah walau tidak ada catatan. Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon. Anaknya jadi raja di Banten, kemudian jadi keratuan di Lampung. Kedua-duanya mengikat perjanjian seia sekata, sesuka seduka. Perjanjiannya namanya Piagam Tembaga. Perjanjian Piagam Tembaga antara Lampung dan Banten itu perjanjian seumur dunia harus. Bukan hanya ketika Kesultanan Banten itu ada. Sampai Indonesia ini hadir hari ini dengan Banten jadi provinsi tersendiri, Lampung jadi provinsi tersendiri, disatukan oleh Indonesia, tapi persaudaraan Lampung dan Banten itu harus tetap ada ila yaumil qiyamah. Nggak ada, walaupun bertetangga dari zaman dulu berita perang Lampung Banten nggak ada. Yang ada kalau Banten perang dengan Belanda, Lampung ripuh mengirim pasukan untuk membantu Banten. Banten sesama keturunan daripada Sultan Demak, waktu itu ada masalah keluarga di Demak yang ada di Palembang. Karena Palembang juga Kesultanan Demak, ada urusan keluarga. Sampai perang dengan Palembang satu keluarga. Lampung ikut siapa? Bukan ikut Palembang yang dekat, tapi ikut Banten. Kenapa? Ada Piagam Tembaga antara Sultan Hasanuddin dengan Ratu Darah Putih. Ini adalah kisah cinta mesra antara Banten dan Lampung sejak dulu kala yang harus dijaga selama-lamanya. Maka saya sampaikan semalam di orang-orang Banten, di Sinar Banten, mayoritas orang Banten, kalau sampai ribut sama orang Lampung jangan lawan, ngalah aja, kecuali masalah janda. Kalau jelek kasihin aja, kalau cantik bikin alasan. Ajaran Wali Songo, Islam universalnya sama dengan ajaran daripada Islam yang berkembang di Saudi Arabia. Kenapa? Karena ulama-ulama kita itu dakik di dalam ilmu. Mereka bisa baca kitab kuning, mereka mengerti tafsir, mereka mengerti hadis, mereka mengerti asbabul wurud, mereka dapat membedakan antara agama Islam yang universal ajarannya dengan agama Islam yang ajarannya itu bisa dikompromikan dengan tradisi dan budaya. Karena Islam itu kan agamanya Allah, bukan agamanya Nabi Muhammad. Allah punya agama, namanya agama Islam. Diturunkan kepada nabi-nabinya sesuai dengan tempat dan kondisinya mereka yang berbeda-beda. Ketika agama Islam ini dikasih Nabi Musa, ada interaksi timbal balik antara wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa dengan keberadaan Nabi Musa yang ada di Mesir. Misal Nabi Musa suruh sholat, kalau orang Arab sholatnya pakai jubah. Karena perintah sholat datang kepada Nabi Muhammad setiap hari pakai jubah, maka Nabi Muhammad sholatnya pakai jubah. Ajaran universalnya sholat itu sama, cara melaksanakannya yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu pakaiannya berbeda antara Nabi Musa yang ada di Mesir dengan Nabi Muhammad yang ada di Saudi.
Begitu pula ketika agama Islam yang universal ini dibawa oleh Wali Songo ke Indonesia, mengalami proses akulturasi, interaksi antara agama Islam, ajarannya yang universal, dengan tradisi lokal budaya setempat. Maka menjadikan agama Islam di Indonesia agama Islam yang memiliki tipologi khusus, yang memiliki kekhasan seperti sekarang ini. Pakai sarung, supaya saya pakai sarung, udah pakai sarung, pakai jubah supaya agak keren. Karena datangnya ke orang Lampung yang pakai sarung, ya sholatnya pakai sarung. Karena sholat disyaratkan menutup aurat. Pakaiannya yang ada sarung, ya pakai sarung. Pakaiannya yang ada celana, ya pakai celana. Kalau banser lagi mau sholat, ya pakai pakaian banser, nggak apa-apa. Yang penting sepatunya dicopot. Bukan masalah nggak boleh pakai sepatu, takut sepatunya nginjek tai kucing. Jadi ajaran Islam yang universal di Arab sama, di Indonesia sama, di Maroko sama, di Eropa sama. Tetapi interaksi budaya lokal yang berada di wilayah masing-masing secara geografis, klimatologis mengakibatkan tipologi yang berbeda-beda. Hari ini PBNU menggunakan istilah Islam Nusantara. Untuk apa digunakan Islam Nusantara? Untuk menjadi tipologi model Islam yang berkembang di Indonesia dari sejak zaman pertama kali dikembangkan oleh para Wali Songo sampai hari ini, ternyata secara faktual memiliki tipologi kekhasan yang berbeda. Kalau kita ke Arab Saudi jadi petugas haji gratis kayak Kiai Haji Syiar kemarin 2 kali haji gratis melulu. Ini apa doanya? Itu kita akan melihat tipologi Islam yang berbeda-beda. Udah ngelihat pakai peci hitam, orang Indonesia, orang Islam Indonesia. Oh ini pakainya udeng-udeng kayak Letnan Takur begitu kan? Oh ini India. Oh yang begini, oh orang Yaman, ini keturunan Ba'alawi nih. Ketahuan dari tipologi kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi Islamnya satu. Ada orang ngomong Islam Nusantara sesat. Islam Nusantara musyrik. Dasar ngajinya dia dalam begitu. Tugas ulama ini membedakan mana yang Islam sesungguhnya yang diinginkan Tuhan dengan Islam yang telah mengalami proses akulturasi dengan budaya Arab. Nah, ketika kita sudah bisa memilah, ngiles, kalau zaman dulu kan bukan buat ngiles, padi diiles agar terpisah antara cangkang dan padinya. Begitu pula ulama yang tahu diiles ini hadis yang sampai kepada kita. Nabi Muhammad pakai jubah ketika sholat, kemudian diiles oleh ulama. Oh sholatnya ini adalah universal, tapi pakai jubahnya itu adalah lokal. Jadi bisa berubah. Jadi enggak dikatakan tidak sah ketika orang Lampung sholat pakai sarung. Kalau misalnya apa yang ada di Arab harus ciples dikatakan sebagai ajaran agama yang universal, maka kita harus semuanya ngikutin Arab. Sholatnya harus pakai jubah, kalau nggak pakai jubah nggak sah. Nanti akan memberatkan umat manusia. Inilah kemudian yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama, ulama-ulamanya. Karena apa? Ibnu Khaldun, tahu Ibnu Khaldun ya, yang punya kitab
apa namanya Al-Muqaddimah itu membagi manusia karakteristiknya seluruh keturunan Adam yang sama, nenek moyangnya satu Adam, tapi ketika dia ada di Afrika wataknya beda. Ketika turunan Adam ini ada di Eropa wataknya beda. Ketika Adam ini keturunannya ada di Indonesia wataknya beda. Ketika ada di Arab wataknya beda. Berarti satu jenis makhluk Allah yang bernama manusia dari keturunan Adam, semuanya turunan Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tapi ketika klimatologi musimnya berbeda, wataknya dipengaruhi oleh musim. Akhirnya watak orang Lampung begini, watak orang Saudi begitu, watak orang Eropa lain lagi. Padahal satu keturunan Nabi Adam alaihis salam. Begitu pula Clifford Geertz dalam bukunya Islam Observer mengatakan bahwa Islam di Maroko itu lebih agresif dan oposisional dengan pemerintah. Sementara Islam yang dikembangkan Wali Songo ketika dibawa ke Indonesia itu bersifat adaptif dan tidak oposisional dengan pemerintah sejak Islam pertama kali dikembangkan. Sayyidina Sunan Ampel datang bareng dengan Raja Majapahit, ada di dalam kerajaan Majapahit, jadi penasehat Raja Majapahit. Demak, ketika Majapahit runtuh, tumbuhlah Demak. Siapa yang mengadakan atau mendirikan kerajaan Demak? Para Wali Songo. Siapa yang dijadikan raja? Anaknya Prabu Brawijaya, Raden Patah. Interaksi antara agama yang dibawa ke Jawa dengan kekuasaan dari pertama awal Islam itu dibawa, itu ada kaitan yang erat dengan negara. Makanya Nahdlatul Ulama hari ini senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan negara, karena warisannya warisan Wali Songo. Bahkan hari ini wakil presidennya aja ulama, Nahdlatul Ulama, bukan oposisional. Ini berdasarkan sejarah yang panjang dari pertama kali Islam itu dibawa ke Indonesia ini. Nah, ajaran Wali Songo ini sekarang ini mulai dikerdilkan. Sejarahnya mulai dirubah-rubah. Nasabnya diacak-acak. Tadi Pak Haji Syiar mengatakan saya lagi viral tentang nasab. Itu saya tidak akan bicara dalam di sini. Silakan baca saja. Saya sudah mengarang 2 bahasa Indonesia buku tentang nasab. Yang pertama adalah menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Di dalam kitab itu, buku itu berbahasa Indonesia, diterangkan bagaimana nasab para habaib yang mengaku keturunan sebagai keturunan Rasulullah itu ternyata tidak terbukti dan terkonfirmasi secara ilmiah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya dapat pertanggungjawabkan itu secara ilmiah dan siap untuk berdiskusi dengan siapa saja dari kalangan Rabita Alawiyah yang ingin berdiskusi memperdebatkan hasil temuan saya. Yang kedua, buku terputusnya nasab Habib di Indonesia. Kalau yang pertama baru menakar kesahihan, kalau buku kedua sudah memutuskan
terputusnya nasab Habib di Indonesia kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ketiga berbahasa Arab, Al-Mawahibul Ladunniyah fi inqita'i nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Ini sama dengan buku terputusnya nasab Habib di Indonesia. Buku terakhir baru beberapa hari saya selesaikan, itu adalah I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekhi Muhammad Abdillah Mukhtar. Ada seorang ulama besar dari Sukabumi, kebetulan asalnya dari kampung saya, dari Kresek. Kakeknya itu satu nasab, kemungkinan besar dengan keluarga saya ke atasnya, pindah ke Sukabumi jadi ulama besar di sana. Beliau menolak beberapa premis konklusi dari kitab saya. Kemudian saya jawab. Di dalamnya mencakup tentang bagaimana kedudukan seorang alim yang bukan berasal dari keturunan Nabi dengan seorang keturunan Nabi yang bodoh, mana yang lebih utama? Menurut saya orang alim yang walaupun dia bukan keturunan Nabi itu lebih mulia daripada keturunan Nabi. Kalau menurut Syekh Abdullah Mukhtar, keturunan Nabi walaupun bodoh lebih utama daripada seorang alim yang bukan dari keturunan Nabi. Kita adu dalil di situ. Nah, di dalamnya juga ada tentang nasab Ba'alawi, karena beliau banyak memiliki guru dari kaum Ba'alawi ini. Nah, tradisi semacam ini, tradisi ilmiah, ini sudah biasa di Nahdlatul Ulama. Sekarang kita di Bahsul Masail, saya selain sebagai wakil khatib di PWNU Banten juga adalah anggota lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini sedang mengkaji tentang hukum istiqra'nya Imam Syafi'i dalam masalah haid. Ini kita sedang meneliti verifikasi relevansi antara penetapan Imam Syafi'i pada waktu itu yang menggunakan istiqra'un nafisun dengan pengakuan-pengakuan wanita-wanita yang hari ini yang berbeda dengan istiqra'nya Imam Syafi'i itu. Ini kita akan masukkan mungkin nanti dalam konferensi besar Nahdlatul Ulama dan Munas Alim Ulama yang akan diadakan pada bulan September ini. Selain ada beberapa masalah bahsul masail yang lain. Kemudian dari diskursus yang telah terjadi selama 6 bulan ini belum pernah ada diskusi. Yang ada ngadu framing dari pendukung saya yang ada di media sosial, di YouTube, dengan pendukungnya para habaib. Kalau sudah menulis ya sudah, itu tulisan saya, mau diperdebatkan, ayo kita satu meja. Mana yang kira-kira perlu untuk didiskusikan, mana yang harus dirod, mana yang harus dijawab. Kalau saya ditanya, itu berarti Habib itu gimana kedudukannya menurut Kiai? Menurut saya ya bukan keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendekati kebenaran 100% adalah Wali Songo, walaupun keturunannya jarang mengaku sebagai keturunan Nabi. Bahkan keturunan Wali Songo itu banyak yang tidak menggunakan gelar-gelar, kecuali Banten yang masih pakai gelar itu bagus. Di Jawa anak kiai banyak yang pakai gelar Gus, di Madura pakai gelar Lora, di Sumedang masih pakai gelar Raden. Tapi yang lain itu banyaknya turun Wali Songo itu paling banter ngakunya itu hanya keturunan Wali Songo, tidak sampai mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak yang keturunan asli sama sekali tidak mengaku di hadapan publik bahwa mereka keturunan Wali Songo juga. Bahkan silsilahnya pada dibakarin. Bisa jadi orang Lampung yang tidak sampai tahu silsilah itu karena orang tuanya tidak menomorsatukan keturunan. Sehingga cucu buyut sudah tidak tahu lagi silsilahnya ke atas. Karena apa? Karena memang ada resiko dari orang yang selalu menulis silsilah. Orang-orang besar menulis silsilah untuk anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya tahu bahwa dia keturunan orang besar, akhirnya dia i'timad bil ansab, berpegang teguh dengan nasab. Kemudian orang-orang karena tahu dia keturunan orang soleh menghormati. Ketika orang yang masih kecil dihormati, maka kebutuhan dia akan belajar lebih giat lagi itu rendah. Semangatnya untuk belajar itu rendah karena dia sudah mendapatkan kehormatan. Akhirnya akan menjelma menjadi keturunan orang-orang besar, kemudian berilmu rendah. Mendingan kita nggak ngasih tahu pada anak sehingga anak tidak tahu dirinya mempunyai keturunan besar, sehingga dia tidak ada yang menghormati sejak kecil, kemudian dirinya mengkapitalisasi segala potensinya untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti menjelma menjadi kakanwil, bisa AKBP dia jadi. Bisa jadi presiden. Itu Pak Jokowi nggak tahu dia sama sekali silsilah, tapi jadi presiden. Sesudah kampanye ada yang ngasih tahu bahwa silsilah bapak ini sampai kerajaan. Enggak, saya orang kecil aja, nggak penting. Zaman sekarang kita jadi presiden nggak usah ngurut-ngurutin silsilah, nggak usah punya nasab, yang penting kita punya partai. Orang nasabnya tinggi nggak punya partai nggak bisa jadi presiden, bos. Betul tidak? Maka bikin partai aja, beli partai, baru kita nyalon jadi presiden, nyalon jadi gubernur, nyalon jadi bupati. Nasab nggak perlu, nggak ada kita ditaruh-taruhin nasab gitu kemudian kita langsung bisa jadi calon presiden, nggak ada begitu. Banyakin duit, beli partai, cari pendukung, jadi presiden. Dan ini negara kita, ini negara yang paling tepat sistem negara ini. Kita aman tentram sudah hampir 80 tahun. Tentrem, nyaman. Orang jadi bupati. Bupati itu zaman dulu adipati loh. Adipati itu kalau meninggal pengen jadi adipati lagi, ini anaknya belum tentu bisa. Karena pamannya pengen jadi adipati. Berantem antara anak adipati dengan adiknya adipati. Masing-masing cari pendukung, terjadi peperangan, ribuan melayang, baru ada adipati baru. Raja begitu juga. Setiap ada pergantian kepemimpinan, ada darah yang tertumpah. Tapi Indonesia ini semenjak Indonesia merdeka tidak ada orang pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, bacok-bacokan. Nggak ada peperangan, nggak ada perang tombak, perang pedang, yang ada perang amplop, tebel-tebel amplop aja. Betul tidak? Walaupun nggak boleh sama negara, sama Bawaslu, tapi tim sukses punya cara gimana supaya nyampe. Betul nggak? Nggak beres itu, tapi paling begitu-begitu doang, nggak kayak zaman dulu, zaman kerajaan. Udah, makanya jangan sampai kita kembali pada zaman kerajaan.
leluhur saya banyak yang mati gara-gara sukses itu. Makanya ketika membaca itu, kata saya jangan sampai kita ikut lagi sistem-sistem yang seperti ini. Ini Indonesia sudah sistem yang terbaik seperti ini. Siapa saja bisa jadi apa saja kalau dia mau. Tidak melihat keturunan, tidak melihat keturunan siapa dia, anak siapa dia. Orang yang gak jelas bapaknya aja bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur di Indonesia. Yang penting dia punya partai, punya perahu, atau punya elektabilitas. Makanya harus tapak, banyak puasa kita dari sekarang supaya viral. Kalau udah viral kan kita nggak bayar-bayar surveyor lagi untuk menaikkan elektabilitas atau keterkenalan. Kalau orang sudah dikenal baik jelek maupun bagus, itu baru nanti akan elektabilitasnya ditakar. Nah itu, saudara-saudara, Indonesia ini sistem negara yang terbaik. Tidak boleh kita kembali pada masa lalu. Sekarang ada di Lampung kelompok yang menamakan dirinya Khilafatul Muslimin. Ingin mengembalikan ke negara khilafah. Khilafah itu apa? Kerajaan. Kalau sudah kerajaan lagi, ya kita ini nggak bakal ada kesempatan jadi raja. Kalau sekarang tinggal maunya anak bapak disekolahkan yang tinggi, masukin dia supaya jadi tukang bohong, kan tukang bohong jadi orang DPR. Iya, orang saya sering gitu kampanye. Saudara-saudara, kalau saya terpilih jadi anggota DPR RI, BPJS gratis. Ternyata nggak bisa dia sendirian kan, pas udah jadi katanya BPJS gratis. Nggak bisa, saya pengen gratis tapi yang lain nggak mau, betul. Alasan aja ini orang. Ini kan cuma bohong ya. Ajarin aja anak bapak tuh supaya bisa begitu. Jadi politisi nanti tuh. Ada lagi calon gubernur kan, tinggal pakai KTP, masuk rumah sakit nggak bayar lagi. Orang pakai KTP sudah dia jadi. Ini kata Pak Gubernur dulu sebelum jadi kita pakai KTP nggak bayar lagi. Ini Pak belum disahkan Pak undang-undangnya, ada payungnya, hak rumah sakitnya. Hanya yang gubernur, iya saya sudah rusak tapi DPR menolak semua. Alasan aja. Nah makanya kita harus pinter, begitu aja kita janji ini yang muluk-muluk, yang kira-kira bakal ditolak sama DPR. Nah begitu-begitu doang, pakai taktik doang, nggak ada perang sekarang. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, negara kita tinggal mencari bentuknya yang ideal. Sekarang ini kan kita lagi mencari bentuk yang ideal. Masih ada bolong-bolong seperti tadi itu. Ada orang nggak jujur lah DPR. Seharusnya kan DPR itu jujur semua. Tapi masih ada bolong-bolong, kita tinggal untuk menyempurnakan saja. Yang kurang-kurang dari demokrasi ini kita sempurnakan sehingga menjadi ideal. Nggak bisa lagi orang bisa memainkan money politik. Bagaimana caranya dijajal-jajali ini agar tidak bisa lagi ditembus oleh taktik-taktik mereka itu. Undang-undang lalu dibentuk lagi, mereka lebih tahu dulu dia yang bikin kan. Oh gini caranya supaya gak kena kan. Begitu-begitu aja, nggak apa-apa. Kita proses menuju kesempurnaan. Nggak ada sesuatu yang tersindat mati. Hari ini kita begini, sistemnya tidak bisa dirubah lagi. Bisa. Yang penting NKRI ini jangan berubah.
Masalah sistem-sistem teknis demokrasi, kita mencari yang terbaik. Dulu kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin. Sekarang demokrasi apa lagi? Dulu kita memilih gubernur dengan cara DPR yang milih. Sekarang sistem langsung. Waktu DPR sudah demokratis dan musyawarah, tetapi tidak luas. Semua orang tidak memiliki kesempatan yang sama. Kalau dia bukan anggota dewan, dia nggak bisa jadi gubernur. Sekarang masih siapa aja tukang tambal ban, kalau diminta partai jadi calon gubernur, bisa dia jadi gubernur Lampung. Nggak perlu AKBP, nggak perlu doktor, tukang tambal ban, tapi dia elektabilitasnya tinggi. Kita bisa jadikan dia agar orang-orang pada nyolok partai kita. Kan kesempatan semua orang sama. Inilah sesuai dengan ajaran Islam, bahwa semua manusia sama, tidak bisa dilihat dari dia keturunan siapa, tapi apa prestasi dia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi kita yang hari ini mudah-mudahan ada hajat, mudah-mudahan hajatnya tercapai, terkabul. Yang ada sakit, yang ternampak maupun yang tidak nampak, mudah-mudahan penyakit dari apa yang ada dalam diri kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang punya pangkat, mudah-mudahan pangkatnya itu ditambah tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih barokah, lebih manfaat. Dan yang dagang makin laris dagangannya, kumpul duitnya. Ada orang dagang laris dagangannya, duitnya kagak kumpul. Ini kita dagangannya laris, duitnya juga kumpul. Amin. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.